Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrafiz, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan kembali kedatangan Jepang ke Indonesia. Baiklah, langsung saya kita mulai. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. SDA yang memiliki Indonesia antara lain minyak bumi, gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dan Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda, atau bisa disebut Indonesia, mengumumkan status siaga. Kita semua tahu pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia pada saat itu. Jepang juga menjadi tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrafiz dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan kembali awal kedatangan Jepang ke Indonesia secara singkat. Baiklah, langsung kita mulai. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Yang SDA yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi, gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negeri bawaan penjajahan Belanda. Dan pada tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintahan kolonial Hindia Belanda atau masih dibilang Indonesia mengumumkan status siaga. Kita semua tahu pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Nah, karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Nah, menjadi pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Kala itu Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bakar untuk perang dan institusinya. Sementara itu di tahun yang sama Jepang juga mulai merencanakan menaklukkan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam atau bisa disebut SDA, khususnya untuk pemulihan ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang, dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber pasukan minyak utama. Baiklah, kita langsung mulai. Sejarah Jepang masuk Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadi pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, bulan Maret 1945, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya antara lain Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT, rukun tangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan tonarigumi. Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Jepang ikut mengubah rakyat membentuk BBUPKI dan PPKI sebagai Presiden Kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menginspirasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah.
Tentara Jepang juga bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia. Awalnya untuk kepentingan Jepang, tak pernah dipergunakan pemuda bangsa Indonesia ini untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatif dari kedatangan Jepang ke Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan pada rakyat. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks hingga hukuman mati. Dan selanjutnya, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat, dan suara rakyat dibungkam, pers dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkapkan kejahatan Jepang, dan terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Dan standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai penjabat yang mudah diperalat. Tujuan ekspansi selanjutnya dari Jepang yaitu penduduk Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif yang merugikan rakyat Indonesia, akhirnya menyusun perlawanan besar-besaran pada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singapura, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat nggak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke barisan pertahanan Jepang di Indonesia. Singkat cerita, di masa itu Jepang juga digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan singkat cerita, pada tahun 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya hingga saat ini juga. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.